Halo, kembali lagi bersama saya, Beatrix Stephanie Sibua dengan NIM akhir 2011 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu dari modul agregat sistem basis data D. Baik, seperti biasa, kita langsung saja masuk ke soalnya, yaitu poin A, count. Kita masuk ke soal nomor 7. Tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee bernama Jenny Leverling, dan jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup tampilkan satu saja atau dihitung satu saja. Caranya adalah yang pertama kita harus mengetahui Jenny Leverling ini ID nomor berapa. Setelah kita tahu ternyata ID-nya nomor 3, kita jalankan query-nya seperti ini. Nah, di sini hasilnya ada 127 customer yang pernah dilayani Janet Leverling. Namun, dengan catatan, ketentuannya di sini adalah tidak boleh terjadi duplikat. Itu artinya customer-nya tidak boleh dilayani berkali-kali, jadi cukup dihitung satu kali saja. Maka yang perlu kita kerjakan atau kita lakukan adalah memberi perintah distinct. Nah, hasilnya ada sebanyak 63 customer yang pernah dilayani oleh Janet Leverling. Selanjutnya nomor 7. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh kapal Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau French. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui Federal Shipping ini ID-nya nomor berapa. Setelah dicek, ternyata ID-nya nomor 3. Nah, ID ini nanti akan kita panggil untuk query-nya. Jadi rumusnya adalah select ship country, count ship date, di mana ship date ini adalah pengiriman yang ingin dihitung dari tabel orders, di mana yang dimaksudkan adalah company name dari shippers-nya atau Federal Shipping yang ber-ID 3 yang berasal dari negara Jerman dan French. Kita langsung seleksi saja. Jadi di sini ada hasilnya untuk French ada 20 dan Jermannya ada 27. Di sini saya mengkategorikan atau mengelompokkan berdasarkan negara agar hasilnya jauh lebih jelas. Nah, perbedaannya ketika kita menghitung count, menaruh kolom di dalam count dengan tidak, ketika kita menaruh ship date di dalam count, itu artinya yang dihitung adalah ship date-nya, tidak termasuk yang datanya 0 atau value-nya 0. Nah, ketika kita tidak memberikan itu secara spesifik, itu artinya kita memberikan bintang, artinya keseluruhan datanya, maka data yang value 0 akan tetap terhitung juga. Jadi seperti itu. Itu kenapa saya di sini menaruh ship date. Selanjutnya poin B, min dan max. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 5. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Kita cek dulu, Exotic Liquids ini ID-nya nomor berapa. Setelah kita cek, ternyata dia ada pada ID nomor 1. Nah, di sini saya punya dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang cara yang pertama adalah saya menggunakan satu tabel saja. Jadi operasinya saya hanya mengandalkan satu tabel, yaitu tabel products. Kenapa? Karena tabel produk di sini dia sudah mencakup ID dari suppliers. Kita bisa lihat di sini tabel produk sudah mencakup ID dari suppliers. Itu kenapa dalam cara satu ini yang saya panggil nanti adalah ID-nya. ID dari Exotic Liquids. Selanjutnya bagaimana dengan cara yang kedua ketika saya menggunakan join? Yang saya gabungkan adalah tabel suppliers dan tabel products, di mana nanti supplier saya akan memanggil company name dari Exotic Liquids, dan dari tabel products saya akan memanggil unit price untuk menjalankan operasinya. Kita jalankan saja dua-duanya, yaitu hasilnya adalah selip 9. Selanjutnya cara kedua, sama, jadi tidak ada perbedaan ya, yang membedakan hanya query-nya saja, hasilnya tetap sama nantinya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Kita cari dulu Speedy Express ini, dia ID-nya nomor berapa. Setelah ketemu, ternyata dia ID-nya nomor 1. Kita langsung masuk ke soalnya, ke operasinya. Jadi select min unit price selaku harga termurah, max unit price selaku harga termahal, kemudian min plus max ini adalah dijumlahkan dulu, kemudian kita mencari rata-ratanya dengan secara manual. Kenapa? Karena untuk agregat, fungsi agregat itu tidak bisa bersarang, tidak bisa min kemudian average. Jadi harus kita rata-rata secara manual seperti itu, dengan cara membaginya dengan 2. Hasilnya di sini adalah ya sekian 132,75. Selanjutnya kita masuk ke poin C, sum dan average. Masuk ke soal nomor 5. Tampilkan rata-rata barang
harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grant McAllis Homestead. Nah, yang perlu kita lakukan, kita cek dulu. Grant McAllis ini dia ada pada ID berapa? Ternyata dia ada pada ID 3. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek beverage ini kategori berapa. Ternyata beverage ini dia merupakan kategori ID nomor 1. Selanjutnya adalah kita memasukkan rumusnya yang diminta. Jadi yang di rata-rata adalah unit price-nya, kemudian dari tabel products, kemudian yang supplier ID-nya 3, yaitu Grant McAllis, dan kategori ID 1, yaitu beverage. Kita run saja. Nah, kenapa hasilnya 0? Nah, alasannya adalah yang pertama, kita cek dulu apa yang sebenarnya dibeli oleh Grant McAllis. Ternyata yang dibeli oleh supplier ID 3 atau Grant McAllis ini adalah kategori barang nomor 2 dan 7, di mana kategori 2 dan 7 ini adalah condiments dan produce. Jadi, Grant McAllis ini tidak membeli barang atau produk berkategori beverage, seperti itu. Jadi untuk nomor 5 hasilnya 0 ya untuk beverage. Yang ada hanya 2 dan 7 kategorinya. Selanjutnya masuk ke nomor 6. Tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman ke Brazil. Nah, kita cek dulu ya. Kita tampilkan data dulu yang khusus Brazil saja. Nah, oke, berhasil. Selanjutnya adalah kita memasukkan rumusnya, yaitu kita masukkan rumus rata-ratanya. Sebelumnya kita selisihkan dulu ship date dan order date, tanggal pengiriman dan dengan tanggal pemesanan. Kemudian kita rata-ratakan. Selanjutnya saya kelompokkan berdasarkan country nantinya biar lebih jelas. Kita langsung saja run. Nah, di sini untuk Brazil rata-ratanya sekian. Selanjutnya nomor 7, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Kita cek dulu, condiments ini ID-nya nomor berapa? Kita cek, ternyata ID-nya adalah nomor 2. Kita langsung saja, nah di sini juga saya punya 2 cara lagi ya. Cara yang pertama, kita hanya menggunakan satu tabel saja. Kenapa? Untuk tabel produk, dia ini, kita cek di ERD-nya, untuk tabel produk, dia sudah memuat ID dari kategori. Jadi yang itu kenapa tabel produk ini bisa saya jalankan hanya dengan memanggil ID dari kategori. Jadi kita langsung saja jalankan perintahnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan join? Berarti kalau menggunakan join, kita menggabungkan 2 tabel. Yang digabungkan adalah tabel categories dan tabel products. Nah, untuk categories nanti saya panggil kategori name-nya, yaitu condiments, dan tabel products saya akan memanggil unit price untuk operasi standar deviasi dan rata-ratanya, seperti itu. Nah, hasilnya tetap sama aja ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke poin D, select into. Kita masuk ke soal nomor 5. Buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee Yuki ke tabel order Yuki. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat tabel baru bernama employee Yuki. Jadi caranya adalah select all into employee Yuki from employees where country Yuki. Maksudnya adalah kita memasukkan data ke dalam tabel baru bernama employee Yuki yang berasal dari employees. Jadi tabel employees khusus untuk country Yuki, khusus untuk karyawan yang berasal dari negara Yuki, akan kita masukkan datanya ke dalam employee Yuki. Seperti itu. Mari kita cek saja. Untuk employee Yuki, ID-nya adalah 5, 6, 7, dan 9. Dan ini nanti berguna untuk nomor 5. Setelah kita cek, ternyata sudah masuk ke tabel employee Yuki. Yang kita lakukan adalah select all into orders Yuki from orders where employee ID 5, 6, 7, dan 9. Kita tahu tadi employee ID 5, 6, 7, 9 ini adalah karyawan yang berasal dari negara Yuki. Nah, select all into orders Yuki maksudnya adalah kita membuat tabel baru bernama orders Yuki yang bersumber dari tabel orders. Jadi data-datanya bersumber dari tabel orders. Kita langsung saja kita run. Nah, kenapa ini terjadi error? Karena data ini query ini sudah saya jalankan sebanyak 1 kali, jadi tidak bisa dijalankan secara berulang. Kita langsung saja cek datanya apakah berhasil, dan hasilnya adalah berhasil. Di mana di tabel orders Yuki, dia sudah memuat data dari employee ID bernomor 5, 6, 7, dan 9, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, kita masuk ke perintah, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada tabel orders USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employees USA. Nah, kita cek dulu.
apakah tabel employees USA ini sudah memuat karyawan yang berasal dari negara USA? Ternyata sudah. Employee USA itu ber-ID 1, 2, 3, 4, dan 8. Selanjutnya adalah kita alter tabelnya dulu, menjadikan employee ID pada tabel employee USA ini jadikan primary key dulu. Kita run. Nah, karena ini sudah saya jalankan sebanyak 1 kali, maka tidak bisa kita jalankan lagi sebanyak 2 kali. Tidak bisa dijalankan secara berulang. Selanjutnya kita masuk ke query alter table, kita menambahkan foreign key-nya terhadap atau ke dalam tabel orders USA. Kita jalankan saja. Nah, kenapa error lagi? Karena kita sudah menjalankan sebanyak 1 kali, jadi tidak bisa di-run sebanyak 2 kali. Seperti itu, kita langsung saja cek datanya di orders USA, apakah dia sudah mengandung foreign key. Dan hasilnya adalah, ya, dia sudah mengandung foreign key employee ID dari tabel employee USA. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita menggabungkan tabel employee USA dan tabel orders USA. Kita gabung, dan hasilnya adalah kita cek dulu apakah sudah tergabung, dan hasilnya berhasil. Employee ID dari employee USA, kemudian kita cek apakah orders USA sudah tergabung juga, dan hasilnya adalah, ya benar, order ID sudah tergabung dengan employee ID di dalam tabel employee USA dan tabel orders USA. Mari kita coba hitung datanya ada berapa banyak. Dan hasilnya ada sebanyak 606 data antara join employee USA dan orders USA. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa kembali.